Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel Cerita Absurd. Tapi tunggu dulu. Hari ini cerita kita kayaknya sedikit beda dari biasanya. Bukan tentang kejadian aneh atau yang bikin ketawa, tapi justru tentang sebuah momen yang nyata banget, manusiawi banget, sampai-sampai rasanya jadi absurd sendiri di tengah kesibukan kita. Ya, ini semua berawal dari selembar uang Rp5.000. Oke, coba deh bayangin situasinya. Siang bolong, panasnya nyengat banget. Matahari tuh rasanya kayak cuma sejengkal di atas kepala kita. Nah, gue lagi kejebak di antrian motor pom bensin yang, ay ampun, panjangnya bukan main. Kalian tahu kan rasanya gimana? Mesin motor panas, keringat udah mulai ngucur, pokoknya rasanya pengen buru-buru cabut dari situ. Dan pas banget di depan gue ada pemandangan ini. Seorang ibu naik motor bebek yang kelihatannya udah cukup tua, dan di belakangnya ada anak laki-lakinya masih pakai seragam SD merah putih lengkap. Keduanya kelihatan capek banget, mungkin sama kayak gue, tapi entah kenapa ada sesuatu yang beda dari mereka. Akhirnya giliran mereka maju. Si ibu dengan suara yang pelan banget, hampir kayak bisikan, ngomong ke petugasnya. Permintaannya simpel sekali. Isi bensin 5.000 aja. Tujuannya cuma satu, supaya motor itu bisa nganterin dia sama anaknya pulang. Nggak lebih, nggak kurang. Petugasnya ngangguk, mesin pengisi bensin mulai bunyi, semuanya kelihatan normal. Tapi, justru di saat yang paling biasa inilah, drama kecil ini dimulai. Momen yang harusnya cuma butuh beberapa detik, tiba-tiba berubah jadi tegang. Pas ibu mau bayar, tangannya mulai merogoh saku. Nggak ada. Dia coba lagi, kali ini kelihatan lebih panik. Dia sampai turun dari motor, bongkar tas kecil yang dia bawa, ngecek bawah jok. Mukanya yang tadinya cuma kelihatan lelah karena panas, sekarang berubah jadi pucat pasi. Kepanikannya itu kerasa banget loh. Dan tahu nggak sumber kepanikannya apa? Uang Rp5.000. Coba kita berhenti sebentar di sini. 5.000. Buat sebagian dari kita, mungkin jumlah segitu cuma buat bayar parkir motor, atau bahkan kalau jatuh pun kita nggak sadar. Tapi disinilah absurdnya hidup kan? Buat si ibu, 5.000 itu adalah tiket dia buat pulang. Tanpa uang itu, ya pilihannya cuma satu, dorong motor di bawah panas yang luar biasa itu. Sementara itu antrian di belakang makin panjang, orang-orang udah mulai gelisah, petugasnya juga kelihatan serba salah. Akhirnya, dengan napas yang berat dan muka yang nahan malu, si ibu kayaknya nyerah. Dia noleh ke anaknya dan ngucapin kalimat itu. Suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Seolah-olah dia baru aja gagal di depan jagoan kecilnya. Dan jawaban si anak, jujur, di momen itu hati gue rasanya kayak diremes. Tanpa ngeluh, tanpa marah, anak sekecil itu bilang kalau dia kuat buat bantu dorong motor. Jawaban yang tegar itu nusuk banget di tengah suara bising antrian. Gue nggak bisa cuma nonton aja. Pas si ibu udah siap-siap megang stang motornya buat mulai dorong, gue udah nggak mikir panjang lagi. Gue harus lakuin sesuatu. Gue maju sedikit terus bilang ke petugasnya, "Mas, tolong motor ibu ini diisi sampai penuh ya. Nanti totalnya satuin aja sama saya." Dan entah kenapa, seketika itu juga semua suara klakson sama geruntuan di belakang kayak langsung hening. Si ibu jelas kaget banget. Matanya melotot, tangannya sampai gemeteran pas megang stang motor. "Jangan mas," katanya berkali-kali. Dia panik, mungkin karena ngerasa ini terlalu banyak. Dan beban buat gantinya itu kayaknya mustahil banget buat dia. Gue coba senyum dan bilang, "Nggak apa-apa bu, nggak usah dipikirin buat ganti." Gue sengaja ngalihin fokusnya ke si anak. "Ini rezeki buat adiknya yang hebat ini bu, biar dia nggak perlu capek-capek dorong motor di tengah panas." Akhirnya si ibu ngangguk pelan, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Setelah urusan bayar selesai, gue pikir ceritanya ya udah selesai di situ. Tapi ternyata ada satu adegan penutup yang terjadi tanpa dialog sama sekali. Setelah giliran gue kelar, gue lihat motor si ibu minggir sedikit, nggak langsung jalan. Dan di pinggir jalan itu, gue lihat dia markirin motornya. Dia turun, ngusap matanya, terus langsung meluk anaknya kenceng banget. Sebuah pelukan yang seolah-olah isinya itu semua rasa terima kasih, lega, dan cinta jadi satu. Momen di pom bensin itu, jujur, sampai sekarang sering banget kepikiran. Bukan karena gue merasa jadi pahlawan atau Atta, bukan, sama sekali bukan. Tapi karena kejadian itu ngasih gue sebuah pelajaran yang dalam banget. Nah, ini dia intinya. Kita tuh sering banget lupa kalau nilai sesuatu itu relatif. Rp5.000 yang buat kita mungkin sepele, hari itu adalah segalanya buat mereka. Bukan cuma penyelamat fisik, biar nggak usah dorong motor, tapi juga penyelamat mental dari rasa malu, putus asa, dan perasaan gagal di depan anaknya sendiri.
Jadi, kupasan cerita kali ini mau gue tutup dengan satu pertanyaan buat kita semua. Coba deh kita renungin sebentar. Kapan terakhir kali sebuah tindakan kita yang menurut kita mungkin kecil banget, ternyata jadi pertolongan besar atau bahkan jadi penyelamat buat orang lain? Silakan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.